Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Risma Safitri dengan NIM 43040230079, Prodi Psikologi Islam kelas 2C. Nah, di sini saya akan mereview lagi sebuah buku yang dimana buku ini tuh ditulis oleh salah satu dosen UIN Salatiga, yaitu Bapak Ustadz Agus Hermawan MA. Nah, beliau ini sudah menulis beberapa buku. Nah, salah satunya adalah buku ini, buku Psikologi Islam. Mungkin kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya, itu juga mereview buku beliau dari bab 1 sampai 6. Nah, kalau dalam part ini aku akan membahas atau mereview buku ini dari bab 7 sampai 14. Jadi jangan pergi. Nah, buku ini ditulis oleh Ustadz Agus Hermawan SPD MA dan diterbitkan oleh Pustaka Ilmu. Nah, buku ini memiliki 15 bab dan 130 halaman. Secara keseluruhan buku ini memang bagus sekali teman-teman, karena dari sampulnya ini juga udah elegan, jadi nggak banyak gambar gitu loh. Terus juga secara isi itu juga lumayan mudah dipahami, walaupun di sini ditemukan beberapa kata yang asing kayak kata Inggris atau mungkin dalam bahasa Arabnya gitu, kayak misalnya mujarobat atau occupying space kayak gitu. Mungkin kalau ada glosariumnya mungkin lebih bisa dipahami lagi, tapi di sini juga ada kok guys beberapa kata-kata yang agak asing gitu, tapi udah dijelasin di sampingnya. Cuman ada beberapa kata yang memang belum dijelaskan di sampingnya kayak gitu. Misalkan mujarobat di dalam kurung apa gitu. Tapi secara keseluruhan ini bukunya sangat recommended buat dibaca karena lumayan mudah dipahami gitu guys. Nah, dalam bab 7 buku ini akan dibahas tentang motivasi menurut perspektif Islam. Nah, di dalamnya ini dijelaskan tentang pengertian motivasi, kemudian juga ada macam-macam motivasi, terus juga pentingnya motivasi dalam kehidupan sehari-hari, terus juga yang paling penting motivasi belajar dalam Islam, karena motivasi ini emang sangat penting banget gitu loh teman-teman. Kayak kita udah ada motif, tapi kalau kita tidak ada motivasi jadi juga kayak kurang imbang gitu loh. Jadi antara motif sama motivasi ini harus imbang kayak gitu. Itu juga dijelaskan bagaimana kita harus tepat dalam memilih lingkungan agar motif kita mendapatkan motivasi juga dari luar gitu, selain dari diri sendiri gitu. Dalam bab 8 buku ini dibahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam. Nah, apa aja yang dibahas? Tentunya tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung soal perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, nah di buku ini akan dibahas. Kemudian juga ada periodisasi dan tugas perkembangan manusia dalam Islam. Terus yang paling penting dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, karena kita wajib atau perlu banget gitu mengetahui tentang apa sih faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia agar manusia ini bisa berkembang dengan baik. Dalam bab 9 buku ini dibahas tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Tentunya yang dibahas adalah pengertian tentang kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Terus juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, karena ya kenapa kita harus tahu, karena sakit fisik itu tidak hanya disebabkan oleh lingkungan guys, tapi juga dari kesehatan mental atau kesehatan psikis kita itu juga sangat berpengaruh. Makanya perlu kalau kita bisa menjaga kesehatan mental itu agar tidak berefek ke fisik gitu guys. Terus juga dibahas tentang konsep sehat dan sakit menurut Islam guys. Nah, kalau pembahasan dalam bab 10 ini seru teman-teman, karena membahas tentang psikopatologi dalam perspektif Islam. Tentunya akan dibahas tentang pengertian psikopatologi itu apa, terus juga yang paling penting bagaimana cara menangani psikopatologi ini guys ya. Kalau psikopatologi ini sering terjadi pada anak-anak umur 17, 18, 19 gitu guys.
Tapi di sini bukan kayak psikopat yang di film-film saling membunuh, itu bukan. Jadi saran aku baca, oke, baca bukunya. Selanjutnya kalau dalam bab 11 ini dibahas tentang psikoterapi dalam perspektif Islam. Nah tentunya pasti dibahas dong yang namanya pengertian psikoterapi menurut Islam itu apa. Terus objek psikoterapi Islam itu siapa aja, apakah hanya untuk manusia atau yang lain. Terus juga metode-metode psikoterapi Islam, kemudian fungsi dan manfaat psikoterapi dalam Islam gitu. Jadi biar kalian tahu sebelum mungkin nanti memilih terapi-terapi yang bersifat lebih Islam kayak ruqyah misalnya. Jadi kalian udah tahu dulu. Nah kemudian dalam bab 12 ini akan dibahas tentang kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Jadi bakal dijelasin tentang pengertian kecerdasan yang biasa kita kenal kalau kecerdasan itu intelijensi gitu. Kemudian intuisi dan hal-hal penting tentang intuisi. Jadi intuisi itu apa, kecerdasan itu apa, ini akan dibahas lebih detail di buku ini. Kalau dalam bab 13 ini menurut aku juga bab yang seru teman-teman, karena membahas tentang mimpi dan alam kesadaran manusia, yang mana dibahas tentang mimpi manusia dalam pandangan Islam itu seperti apa, dan juga alam kesadaran manusia dalam Islam gitu. Karena semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. Nah tapi mimpi itu sendiri apa sih? Nah nih di sini tuh dibahas guys menurut pandangan Islam. Nah kalau dalam bab 14 ini dibahas tentang doa, zikir, terus juga metode tazkiyatun nafs. Nah ternyata doa ini bisa loh teman-teman buat terapi, buat perantara terapi gitu, media terapi kayak gitu. Dan juga dibahas tentang zikir, terus juga metode tazkiyatun nafs gitu. Di sini dibahas semua. Jadi jangan lupa untuk dibaca. Aku udah review kayak intinya aja, tapi kalau pembahasannya di sini tuh lebih detail guys. Jadi recommended sekali kalau mau beli bukunya. Nah sekian review buku dari aku. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dari video ini, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester kayak gitu. Nah pokoknya buku ini recommended teman-teman, jadi jangan lupa beli bukunya Bapak Ustadz Agus Hermawan ini. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.